Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan bagian akhir dari pengenalan kita akan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang buah roh sebagai tanda utama dari orang percaya. Itu yang menjadi penting, mengingatkan kembali apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bagian itu sudah pernah kita bicarakan, yaitu kasih menjadi yang pertama dan utama yang perlu ada, dan kasih itu adalah buah dari roh. Sementara karunia adalah sebuah usaha yang kita kerjakan, karunia upah dari kesetiaan, karunia diberikan tidak menempel kepada diri, tapi untuk melengkapi orang percaya dalam melayani. Ingat selalu, yang menempel pada diri, lalu kemana saja dia dikenal menjadi penyembuh, itu sih bukan karunia, itu namanya dukun. Jadi harus dibedakan Alkitab dan pemahaman umum. Yang kedua, saudara, buah itu juga menjadi penting karena dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi saudara, pohon yang baik, buahnya baik. Pohon yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Dari buahnya, pohon itu dikenal. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen yang baik, pasti tampak buahnya baik. Perbuatannya baik. Tapi orang Kristen yang ngaku baik, perbuatannya tidak baik, tidak heran. Karena dia memang hanya mengaku baik, tapi perbuatannya membuktikan dia tidak baik. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam kekristenan. Karena tidak ada orang Kristen bisa bersembunyi di balik apapun. Karena perbuatannya akan menceritakan siapa dia, akan menelanjangi dia, dan dia tidak bisa membantahnya. Nah, sekarang menjadi ukuran penting bagi kita. Apa yang bisa kita ketahui? Buah yang baik itu. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya tidak mengkhotbahkan ini satu persatu, tetapi menjadi bagian yang umum saja, saudara. Nah, di sini dikatakan tetapi buah roh, awas, bukan buah-buah roh. Jadi banyak orang mengatakan buah-buah roh, jadi mengatakan buah roh ada 9. No, buah roh itu 1. Bentuk yang dipakai di sini singular, buah roh. Tetapi buah roh itu ada 9 wujudnya. 1 kuasa, 9 fakta, begitu ya. Atau ada juga orang biasanya menyebut 1 buah 9 rasa. Itu biasa, ada banyak variasi untuk itu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana kita belajar untuk memahami bentuk singular daripada buah roh yang keluar atau wujudnya plural, majemuk atau banyak. Nah, mari kita lihat. Jadi buah roh menjadi tanda utama dan tanda pertama pada tiap orang percaya. Bukan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu banyak, bukan 1. Buah roh itu 1, tidak banyak. Nah, ini baca Alkitab mesti baik-baik. Karena di sini banyak sekali orang-orang Kristen salah. Dan pengkhotbah-pengkhotbah pun akhirnya tanpa kehati-hatian untuk menyelidiki, akhirnya jadi salah juga. Ya. Nah, sekarang mari kita mulai memikirkan bagian ini, saudaraku. Kalau kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus pada 1 Korintus 14 ayat 1 tadi, kejarlah kasih. Itu menjadi satu panggilan pertama dan utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa? Karena itu adalah identitas orang percaya. Kenapa? Karena seperti Yesus juga katakan, pohon dikenal dari buahnya. Pohon mangga, ya buahnya mangga tuh. Masa ada pohon mangga buahnya durian? Geger kita nanti. Jadi kalau pohonnya itu Kristen, ya buahnya Kristen. Buahnya orang Kristen apa? Buah roh. Menjadi mudah mengukurnya. Sehingga dia dikatakan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, yang mempunyai kasih di dalam hidupnya. Ya, sukacita yang luar biasa, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saya akan memberikan gambaran secara umum. Ini menjadi sesuatu yang tampak nyata dalam hidupnya. Saya mengenal mengkhotbahkan ini bagian per bagian.
Tetapi pada kesempatan ini, di dalam konteks ini, saya bicara global. Ya, maka di situ sebetulnya kelihatan, misalnya keunggulan kasih, karena dia sudah merasakan kasih Tuhan, dia mengalami itu dalam hidupnya, sehingga dia tahu apa itu kasih Tuhan, karena dia sudah rasakan sendiri. Kasih itulah kemudian membuat dia menjadi orang yang berani memikul salib itu. Kasih itulah membuat dia menjadi, bukan dia lagi, tapi Tuhan yang penting di dalam hidupnya. Otomatis kan ada sukacita. Menarik ya. Jadi sukacita bukan karena dia sakit sembuh. Sukacita bukan karena nggak punya uang. Sukacita bukan karena ada persoalan, lalu sekarang persoalannya beres. Sukacita karena dia dikasihi Tuhan. Nah, coba pikir baik-baik. Kira-kira kita orang Kristen ini punya buah roh apa tidak? Karena seringkali persoalan hidup membuat kita berubah. Kehilangan kualitas, kehilangan mutu hidup kita. Padahal harusnya ada sukacita. Tapi ternyata kita bisa sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Kehilangan kesukacitaan kita itu. Sehingga kita berkeluh kesah di dalam hidup ini. Tidak pernah puas dengan pemeliharaan Allah. Itu sebab dengan segera orang akan bisa dilihat. Lihatlah janda miskin. Dia janda dan miskin. Tapi dia tetap sukacita, bukan? Kok Bapak bisa ngomong sukacita? Lah, kalau nggak sukacita, bagaimana dia berani ngasih persembahan? Habis ngasih persembahan, dia nggak punya apa-apa. Apa saudara mau bilang dia janda miskin yang tolol? Yang ekstrim, yang bodoh, yang tidak mikirkan hidupnya? Nanti dulu. Saya akan mengatakan, dia janda miskin Kristen yang tulen, yang sejati. Itu. Kebahagiaan dia, kesukacitaan dia bukan karena ia punya uang. Kesukacita dia karena mengenal kebenaran. Kesukacitaan dia membuat ia mampu melakukan apa saja yang gak masuk akal bagi orang yang lainnya. Nah, orang-orang seperti inilah dikatakan menjadi orang-orang yang penuh damai sejahtera. Ya, kalau sukacita otomatis hatinya damai. Damai bukan karena tidak ada perang. Perhatikan. Ya, damai bukan karena punya semua-muanya. Tidak. Tadi itu, ini menjadi efek domino dalam tiap kehidupan orang percaya. Satu efek daripada cinta kasih kepada sukacita, dari sukacita ke damai sejahtera. Dan hanya dikatakan dia sabar. Tekun menanggung penderitaannya. Sabar itu bukan cuma sabar menunggu orang. Sabar jalanin tugas, tidak. Tetapi sabar termasuk sabar terhadap penderitaan demi penderitaan yang dihadapinya. Kok bisa sabar? Karena dia orang yang bersukacita. Akibat penebusan Tuhan dalam dirinya. Iya kan? Jadi buah itu menunjukkan kualitas akhirnya. Yang tidak bisa disangkal di dalam kehidupan ini. Kualitas yang menunjukkan kelas. Sebagai orang percaya itu, sebagai orang Kristen itu. Kenapa ya para rasul itu kemudian enteng-enteng aja kayaknya kalau mereka mengalami penderitaan. Dianiaya, difitnah, keluar masuk penjara. Matinya mati syahid semua. Entah dibacok, disalibkan, dipenjarakan, dibuang. Itu yang mereka alami. Kalau kita membaca kisah para rasul, mana kita mau jadi rasul? Kehidupan mereka kayaknya nggak ada enaknya. Tapi maafkan saya saudaraku, kitalah orang bodoh yang terjebak pada zaman yang salah. Takaran nilai yang salah. Sehingga kita hanya Kristen di dalam keagamaan. Tetapi tidak Kristen yang terdemonstrasi dalam kehidupan. Sehingga hidup kita makin hari makin payah. Tidak ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada berkat yang mengalir di hidup kita. Dan kalau saya bicara berkat, bukan soal ada tumpukan uang di sana. Tapi berkat, ada kelepasan di tengah kesesakan. Masih tersisa harapan di tengah jepitan, dan seterusnya. Ini menjadi menarik, karena orang Kristen hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu juga bentuknya singular, dalam 3 bentuk, iman, pengharapan, kasih. Nggak ada orang beriman yang nggak punya harapan. Maka kalau orang beriman punya harapan, apa artinya penderitaan? Kalau orang beriman punya harapan, apa artinya aniaya, bukan? Karena dia punya harapan yang kuat. Dan karena itu, ia selalu melakukan tindakan kasih dalam hidupnya. Tidak mengutamakan dirinya, itu prinsipnya. Kasih itu bukan orang minta kita kasih. Nah, itu mah masih level rendah. Kasih itu tentang kualitas hidup kita. Kalau kasih, orang minta kita kasih, itu namanya baik, murah hati, kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara, itu tampak pada kualitas kehidupan seseorang. Sehingga dengan demikian orang tahu ini orang Kristen apa bukan. Ya, dia penuh dengan kemurahan. Dia penuh dengan kebaikan. Dia penuh dengan kesetiaan. Kesetiaan atau itunya iman itu. Tidak menjadi goncang atau kemudian tidak mengikut ke kiri ke kanan hanya karena sebuah tekanan atau ancaman. Menarik bukan? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, orang-orang seperti ini lalu dibutuhkan penuh dengan kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Sehingga orang-orang seperti ini tidak akan kemudian jatuh dan hancur di sana. Mereka jatuh dan bangun kembali. Menyadari kesalahan dan segera berbuat yang benar. Kembali kepada track yang seharusnya. Berjalan di dalam pengharapan dan selalu percaya akan menang dalam kesulitan, dalam pertandingan kehidupan yang nyata, yang berat. Kristenkah engkau? Silakan jawab. Tapi jangan jawab, ya saya Kristen Pak, karena saya sudah dibaptis.
Saya Kristen, anggota gereja A. Bukan itu. Apapun baptismu, berapa kali pun kau dibaptis, tetap saja kita pecundang. Kalau toh kualitas hidup kita tidak menunjukkan kelasnya. Ada keironisan sekarang terjadi. Ada tren orang bolak-balik minta dibaptis. Dan lebih gawat lagi, ada terlalu banyak orang yang rela membaptis tanpa mengajarkan kebenaran. Saudara-saudara, haruskah kita menjerumuskan umat di dalam ketidaktahuan? Atau bahkan kita memakai berbagai hal argumen yang salah hanya untuk mengambil keuntungan bagi diri kita, nama kita, popularitas kita. Alangkah ironisnya hidup ini. Buah lagi dan buah lagi. Ya. Ada orang datang kepada saya, lalu mau minta dibaptis. Lalu dalam dialog, saya tahu dia sudah dibaptis. Loh, kalau dia sudah dibaptis, ngapain mau dibaptis lagi? Pertanyaan saya sederhana, dulu kau dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Is enough. Oh, dulu saya nggak ngerti, Pak. Saya jawab lagi, apa sekarang kau pikir kau mengerti? Seberapa hebatnya kau untuk mengerti kasih karunia Allah? Mengertimu, apa yang kau maksud mengerti? Ini spiritual atau intelektual? Siapa yang bilang? Satu itu tidak baptis, nggak ngerti. Lalu kalau sekarang kamu ngerti, lalu kalau dibaptis lebih hebat. Nanti dulu. Kau ngerti sekarang pun bagian dari yang dulu tidak ngerti. Emangnya bisa diputus-putus begitu saja? Ini cuma momen kamu kembali kepada apa yang dulu kamu lakukan. Atau dulu yang kamu jalani, yang kamu sebut nggak ngerti itu. Ini baptisan bukan soal intelektual. Ini masalah spiritual, kasih karunia, ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sangat sakral. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus mana bisa dipermainkan. Tapi orang berpikir dia akan menjadi Kristen karena 2 atau 3 atau 4 atau bahkan ada yang 5-6 kali dibaptis. Kadang-kadang saya juga sedih. Padahal seorang Kristen apa tidak Kristen, bermutu atau tidak bermutu, bukan dari hal-hal yang begituan. Buahnya. Jangan saudara juga besar kepala lalu merasa lebih hebat dari orang lain. Karena kemudian kita bilang, oh saya berbahasa roh, dia tidak. Lebih rohani. Lebih dekat dengan Tuhan. Kau berbahasa roh, utang tak kau bayar. Kau berbahasa roh, kerja bikin orang jengkel. Kau berbahasa roh, sombongmu luar biasa. Apa itu? Gitu loh saudara. Buahnya yang penting. Itu jauh lebih tinggi. Bahasa roh Tuhan berikan kepada seseorang untuk menolong orang mengenal Tuhan. Sesudah mengenal Tuhan apa? Ya mesti berbuah lah. Kalau sudah selesai SD ya ke SMP. Habis SMP naik SMA terus universitas. Jangan sudah di universitas masih kayak main SD saja. Jadi apa kita ini saudara? Bagaimana kita ini bisa bertumbuh? Bagaimana kita ini bisa hidup? Banyak orang Kristen berkeluh kesah kepada saya. Tapi selalu mengklaim dirinya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluh kesahnya sudah menunjukkan. Ia tidak seperti itu. Ironis ya. Saya bilang, kalau you hidup seperti yang you maksud, betul yang kau katakan itu, nggak yakin aku kau seperti ini. Ya, saya sudah begini Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menyenangkan Tuhan. Nah, katamu. Tapi Tuhan merasa itu tidak. Kalau Tuhan merasa kau menyenangkan dia, percayalah. Hidupmu pasti luar biasa, itu akan bisa ditangkap dalam hidupmu. Karena Tuhan akan mengaruniakan padamu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Nggak akan menjadi cengeng dan pecundang. Itu perlu. Itu sebab dikatakan orang Kristen dikenal dari buahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa kita harus bertanding untuk hidup benar. Saya agak ringan untuk berbicara apapun, karena saya tidak menyimpan apapun. Berusaha untuk hidup apa dan bagaimana yang semestinya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga saya betul-betul berdoa supaya Tuhan kuatkan, mampukan saya menjalani hari-hari seperti apa yang Tuhan kehendaki dan tidak terjebak pada perangkap yang salah dalam hidup ini. Saudara-saudara, mari kita memikirkan hidup yang berbuah itu. Alangkah merdeka, alangkah indahnya hidup ini. Betul-betul tidak salah kalau dikatakan berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangganya seperti gambaran Mazmur 128. Bahkan dalam tiap kondisinya, situasi spiritualnya seperti gambaran dalam khotbah di bukit ucapan bahagia. Oh, betapa luar biasanya orang Kristen. Ingat, bukan soal kaya atau miskin. Tuhan tidak memusuhi orang kaya dan Tuhan juga tidak memusuhi orang miskin. Tuhan tidak berpihak pada orang miskin dan Tuhan juga tidak berpihak pada orang kaya. Tuhan berpihak, Tuhan memberkati, Tuhan dekat dengan orang yang benar. Bahwa Alkitab menggambarkan kebanyakan orang kaya menjadi besar kepala. Itu memang fakta. Salah sendiri kenapa besar kepala. Makanya kalau kau kaya jangan sombong. Tapi bukan karena kaya kau dimusuhi Tuhan. Sombongmu itu loh. Yang anggap semua bisa dibeli dan dijengkal. Sampai lupa situasimu apa, siapa kamu. Iya kan? Kalau hamba Tuhan kau ngumpulin harta terus mau apa? Masa kau tidak berbagi bagi yang lain?
Sebaliknya kalau kau orang percaya yang cinta Tuhan, masa tidak pikirkan saudara yang lain? Pohon dikenal dari buahnya. Simpel kan? Saya sadar betul banyak kalimat yang saya ucapkan kurang enak di telinga. Jangankan telinga saudara, telinga saya pun tidak enak. Karena banyak yang bertentangan dengan semangat kemanusiaan saya. Tapi saya pun mesti belajar untuk menyukai apa yang Allah suka. Yang notabene saya kurang suka. Tapi saya mesti belajar untuk menyukainya. Tanpa berusaha untuk bermunafik ria. Seakan-akan saya suka padahal tidak. Seakan-akan saya sahabat Allah, dekat Allah, ngobrol tiap hari sama Allah. Tapi kualitas hidup payah. Hati-hati. Tuhan itu lihat hati kita. Lalu dalam hari kita jujur saja ya. Manusia-manusia payah kayak kita ini kan. Nah, kita belajar untuk jadi manusia baik seperti apa yang Tuhan mau. Kan gitu. Ngapain kita sembunyikan kepayahan kita itu? Apalagi kita manipulasi. Seakan-akan kita sudah bagus luar biasa. Kan begitu sudah. Malu kita karena orang lihat kita semua tahu siapa kita. Jangan sampai orang gak Kristen bilang, orang Kristen ini aneh-aneh semua. Hidupnya kok begini, begitu. Saya terima komplain itu banyak. Dalam diskusi dan obrolan saya dengan mereka-mereka yang belum Kristen, yang belajar Kristen. Ternyata itu paling banyak jadi batu sandungan. Dan saya mesti mengkoreksi mereka. Saya bilang, sorry, kami pendeta ini bukan orang suci, banyak dosa kami. Memang betul yang kau bilang. Tolong, kalau kau mau kenal Kristus, kau baca Alkitab, kenal dengan Yesus. Jangan lihat orang Kristen. Terlalu banyak yang mengaku pengikut Yesus tapi tidak. Kualitasnya, moralitasnya payah. Saya pun bukan orang yang baik. Tapi saya akan kenalkan kau dengan Yesus Tuhan yang baik itu. Saya lagi belajar baik. Nah kita sama-sama yuk kita melakukan apa yang dia mau. Kan begitu saudara ya. Perlu ini. Oleh karena itulah buah roh menjadi penting dalam hidup kita. Buah roh itu akan memerdekakan kita. Buah roh itu akan memampukan kita menikmati rumah tangga kita secara maksimal. Itu manisnya, itu indahnya, itu luar biasanya. Jadi jangan jadi salah, jangan terjebak pada perangkap yang kacau dalam hidup ini, saudaraku. Lakukan apa kehendak Tuhan, puas hidupmu. Senangkan hati Tuhan, maka luar biasa hari-harimu. Jadi saudaraku, biarlah ini boleh menjadi gairah kita. Jangan melulu hanya memikirkan Tuhan tolong aku gak punya uang ini dan segala macam. Tapi hidup kita tidak berbuah. Kalau hidup kita berbuah percayalah. Berkat Tuhan akan limpah. Lewat apa Pak? Gampang itu. Kalau hidupmu baik, kau jujur, tanggung jawab. Kau menyenangkan. Siapa yang tidak dekat padamu? Siapa yang tidak mau menolongmu? Semua orang baik dibela orang itu. Tapi jangan marah kau kalau orang lain tidak bela kau. Tapi marah pada diri. Karena kau kurang baik. Iya kan? Suami yang baik ya dihormati istrinya. Orang tua baik ya dihormati anaknya. Kalau anakmu kurang ajar, periksa. Jangan-jangan kita kurang baik. Hubungan suami istri pun sama. Karena itu mari kita berlomba jadi baik. Suamimu tidak baik, hei istri, jadilah tetap baik. Istrimu tidak baik, hei suami, tetap baik. Dan begitu seterusnya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang mempengaruhi lingkungan kita. Lewat buah yang nyata dalam hidup kita. Buah roh. Itu kata Alkitab. Tak perlu kau cari yang lain, tak perlu kau karang yang lain. Tapi lakukan apa kata Alkitab. Kenapa dibikin susah kekristenan? Betul gak saudara? Karena itu selamat berbuah. Selamat mengevaluasi diri. Selamat menemukan diri. Dan akhirnya selamat berbahagia menerima berkat ilahi. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya. Kita terus saling mendoakan untuk bisa bersama berbuah untuk puji hormat bagi namanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 991087, 0811 991087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.